Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي رحمكم الله جميعا. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu pembahasan yang sangat penting dari permasalahan tauhid, yaitu tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah yaitu meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang beri rizki, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Allah yang memiliki seluruh alam semesta ini. Itu di antara makna-makna dari tauhid ar-rububiyah. Pembahasan mengenai tauhid ar-rububiyah adalah pembahasan yang penting, ya. Terutama di zaman sekarang ini yang mulai muncul pemahaman ateis, ya, dengan adanya sarana komunikasi yang begitu mudah, dengan adanya medsos, dengan adanya internet. Banyak orang-orang yang tidak memiliki landasan iman yang kuat, mereka pun membaca syubhat-syubhat yang berserakan di dunia maya, sehingga banyak di antara mereka yang terpengaruh dengan syubhat-syubhat tersebut. Akhirnya mulai ragu dengan adanya Tuhan, bahkan akhirnya ada yang mengingkari adanya Tuhan, ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu dengan seorang suami dan istrinya, ya, dua orang datang kepada saya di bulan Ramadan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, tolong nasihati anak saya sedang sekolah di luar negeri atau suatu tempat, saya agak lupa, ya. Mulai tahun ini dia menyatakan tidak mau puasa lagi, tidak mau sholat lagi, ya. Kenapa? Dia ragu dengan adanya apa? Tuhan. Salah pergaulan, salah membaca, ya, pemahaman ateis masuk dalam dirinya. Saya juga pernah mengisi di Masjid Nabawi. Setelah pengajian selesai, ada yang datang kepada saya, orang pemuda yang sedang umrah. Kemudian dia berkata, "Ustaz, tolong jelaskan kepada saya apa buktinya Tuhan itu ada." Saya bilang, "Ngapain ente umrah?" Saya subhanallah, jauh-jauh dia umrah, dia masih ragu Tuhan itu ada. Mungkin dia lawan, ya, tapi syubhat itu bercokol di otaknya. Oleh karena sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan." Ya, kaqita'il lail al-muzlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Hendaknya kalian segera melakukan amalan-amalan saleh sebelum muncul fitnah-fitnah yang seperti potongan-potongan gelap malam yang begitu gulita, ya. Sangat gelap gulita, ya. Jadi Nabi menggambarkan fitnah yang sangat dahsyat sampai begitu gelap, tidak kelihatan, seorang tidak bisa melihat mana kebenaran, saking fitnah begitu dahsyat. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihu rajulu mu'minan", seorang di pagi hari mukmin, wa yumsi kafiran, sorenya kafir. Dan itu mungkin terjadi, paginya masih salat, ya, mungkin dia puasa, malamnya dia baca sesuatu, dia ragu, akhirnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, au yumsi mu'minan, atau sore hari, malam hari dia masih beriman, dia masih salat maghrib, masih salat isya, ya, mungkin dia masih salat subuh. Pagi hari, siang hari dia baca syubhat, baca sampah-sampah yang ada di internet, akhirnya dia terpengaruh dan dia pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari adanya Tuhan, ya. Oleh karenanya, dan itu terjadi di zaman sekarang. Terjadi di zaman sekarang. Begitu mudah seorang berubah dari iman menjadi kafir karena luasnya syubhat dan berbagai macam kerancuan pemikiran yang berserakan di dunia maya. Oleh karenanya ini semakin
membuktikan bahwasanya membahas tentang tauhid rububiyah, bahwasanya Tuhan itu ada, Tuhan itu mengatur alam semesta. Ini penting. Kemudian juga di antara hal yang menunjukkan pentingnya kita belajar tentang tauhid rububiyah, tidaklah seorang merasa tentram dan bahagia kecuali kalau dia meyakini ada Tuhan yang mengaturnya, yang menanggung rezekinya, yang menanggung masa depannya, yang akan menolongnya jika semua pintu telah tertutup, yang tidak ada yang bisa menutup pintunya. Kapan kita meminta, kita silakan mengadakan kedua tangan minta kepada Tuhan tersebut. Ini menjadikan seorang tentram dalam kehidupannya. Tidaklah seorang gelisah, khawatir kehidupannya ditimpa dengan gham wal ham, kegelisahan, kekhawatiran, kecuali karena imannya tentang rububiyah kurang, ya. Betapa banyak orang akhirnya dia mencari nafkah dengan cara yang haram. Kenapa? Keyakinannya bahwasanya Allah Maha Pemberi rezeki kurang sehingga dia nekat menempuh jalan-jalan yang haram. Dia menyangka rezekinya cuma dari situ, sehingga akhirnya dia terjerumus dalam keharaman, ya. Ini menunjukkan bahwasanya pemahaman tentang rububiyah adalah sangat penting. Kalau orang yakin ada pencipta, ada Tuhan, ada pengatur, tempat diserahkan segala perkara, maka dia akan hidupnya akan tentram dan tenang. Kemudian di antara hal yang menunjukkan pentingnya kita belajar tauhid rububiyah, banyak kesyirikan terjadi gara-gara tidak paham tentang tauhid rububiyah. Ya. Zaman dahulu orang-orang musyrikin Arab, mereka secara umum beriman dengan tauhid rububiyah, tapi ada khalal, ada kekurangan, ada kesalahan-kesalahan, sehingga mereka minta kepada penghuni kubur. Mereka meyakini kalau penghuni kubur tersebut bisa memberi manfaat dengan izin Allah, dan ini kesalahan. Akhirnya mereka minta kepada penghuni kubur, minta kepada wali-wali dan yang lainnya. Ya, ini kesalahan dalam tauhid rububiyah, padahal dalam mengatur alam semesta Allah tidak butuh dengan bantuan sama sekali. Allah tidak butuh dengan wali-wali tersebut, tidak perlu. Allah tidak pernah memberi izin kepada mereka untuk memberi manfaat secara istiqlal, secara merdeka, secara otonomi kepada orang minta. Semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbulnya kesyirikan ini karena kurang paham tentang tauhid rububiyah. Contoh kenapa orang-orang menyerahkan sajen kepada Nyi Roro Kidul, karena sebagian mereka meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul, ya, punya kemampuan untuk mengatur pantai selatan, sehingga kalau kita berikan sajen maka pantai selatan tersebut lebih tenang atau memberi berkah dan yang lainnya. Berarti ada pemikiran pantai selatan tersebut dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul punya hak otonomi mengatur pantai selatan tersebut. Tidak benar. Ini kesyirikan dalam tauhid rububiyah mengantarkan kepada kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Akhirnya mereka menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti meyakini bahwasanya gunung tertentu ada yang mengaturnya, jin yang mengaturnya. Ini semua adalah dampak dari tidak paham tentang tauhid ar-rububiyah. Ada khalal, ada kesalahan. Ada yang konslet dalam pemahaman tentang tauhid ar-rububiyah, ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua di antara hal-hal yang banyak sekali yang menunjukkan kita perlu untuk belajar tentang tauhid ar-rububiyah. Baik. Saya tulis di papan, ya. Tauhid rububiyah. Ar-rububiyah diambil dari kalimat ar-rabb. Ini rububiyah dari kalimat ar-rabb, ya. Kalau kita bicarakan tentang rububiyah, ar-rububiyah ini secara bahasa, secara istilah bahasa diambil dari kalimat ar-rabb, yang artinya pemilik. Nah, kalimat rabb ini hanya kata ar-rabb jika disebutkan secara mutlak maka hanya untuk Allah,
Tidak boleh kita mengatakan Ar-Rabb, sang pemilik, sang penguasa, kecuali maksud kita adalah siapa? Allah. Adapun kalau diidhafahkan, disandarkan, maka bisa diitlaqkan kepada selain Allah, digunakan untuk selain Allah. Contoh Rabbul Ibil sama dengan Rabb, pemilik onta. Seperti perkataan yang masyhur dari kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muttalib kepada Abraha. Dia berkata, "Ana Rabbul Ibil, walil Ka'bah Rabbun yahmiha." Saya pemilik onta, kembalikan onta saya. Ya. Maka adapun Ka'bah ada pemiliknya, dia akan menjaganya. Seperti berkata Rabbud Dar, Rabbud Dar, pemilik rumah. Hal ini sebagian dijelaskan oleh Ibnu Qutaibah dalam Gharibul Quran. Bahwasanya namanya Ar-Rabb, kalau kita bilang Ar-Rabb itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah Ar-Rabb, tauhid rububiyah, artinya mengesahkan Allah, mengesahkan Allah dalam penciptaan, pemilikan, dan pengaturan alam semesta. Ini tauhid artinya mengesahkan. Tidak ada selain Allah yang ikut menciptakan, tidak ada selain Allah yang ikut memiliki, dan tidak ada yang selain Allah yang ikut mengatur alam semesta ini. Hanya Allah sendirian. Itu yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Baik. Sudah? Saya mau hapus sekarang. Antum cepat, Mas, tulis lama sekali. Ini menyebut ilmu menulisnya lama. Cepat. Foto dulu, foto, nulis di rumah nanti gampang. Sudah? Enggak usah foto saya, foto itu aja. Sudah ya? Baik. Katanya mau belajar harus serius. Baik, kita lanjutkan. Tatkala kita membahas tauhid ar-rububiyah, maka di sana dikenal rukun-rukun tauhid rububiyah, ya. Ini untuk memudahkan saja, ya. Tauhid rububiyah dibangun, tadi kita sudah isyaratkan dalam makna tauhid rububiyah secara istilah, yaitu dibangun di atas 3 perkara, yaitu al-khalq, penciptaan, yaitu hanya Allah Maha Pencipta. Kemudian al-mulk, pemilikan, hanya Allah yang Maha memiliki. Kemudian at-tadbir, pengaturan, hanya Allah yang Maha mengatur alam semesta ini, ya. Kita bicara dari poin pertama, al-khalq. Allah sendiri yang menciptakan alam semesta. Dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu." Dulu Allah sendirian. Di zaman azali Allah sendirian, tidak ada yang bersama Allah. Kemudian Allah menciptakan alam semesta. Zaman tersebut disebut dengan zaman apa? Azali. Ya. Allah menciptakan alam semesta. Makanya apa yang dimaksud dengan alam? Rabbul Alamin. Al-Alamin maksudnya selain Allah. Jadi wujud hanya 2, Khalik dengan Alamin. Paham? Sang pencipta dengan ciptaannya. Ciptaannya itulah alam semesta. Maka Allah menciptakan sendirian tanpa ada yang bantu Allah sama sekali, ya. Dalil, ya, bisa kita bagi menjadi 2, ya. Dalil umum, firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'.
Allah lah. Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu. Semuanya di alam semesta ini Allah yang ciptakan. Antum Allah yang ciptakan. Semuanya. Alam semesta ini Allah yang ciptakan. Pohonon, ya, malaikat, jin, manusia, bumi, semuanya Allah yang ciptakan. Ya. Adapun dalil terperinci banyak sekali dalam Al-Quran. Contohnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, khalaqakum min nafsi wahidah. Allah ciptakan kalian dari satu jiwa. Allah ciptakan manusia. Kata Allah, wa khalaqal khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia, ya, dari tanah, kemudian dari semacam tembikar, ya, kemudian Allah ciptakan manusia tersebut. Ya. Allah ciptakan manusia dari tanah. Inna masala Isa indallahi kamatsali Adam khalaqahu min turab. Allah ciptakan Adam dari apa? Tanah. Kemudian Allah ciptakan jin. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah ciptakan jin dari api. Allah ciptakan malaikat. Khuliqatil malaikati min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya, ya. Banyak sekali. Allah ciptakan hewan-hewan. Khalaqal an'am. Tumbuhan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusikum wa mimma la ya'lamun. Ya. Mimma tumbitul ardu. Allah menciptakan apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dalilnya terlalu banyak. Allah menciptakan segala sesuatu. Oleh karenanya Allah mengatakan wa matasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Saya tanya sama antum, pohon di atas muka bumi ada berapa jumlahnya? Siapa yang pernah hitung? Coba kira-kira aja berapa? Banyak banget ya. Kalau gitu anak kecil juga bisa jawab. Banyak banget. Satu pohon itu depan masjid berapa daunnya? Pernah itu enggak? Enggak pernah. Coba jumlah daun di alam semesta ini berapa? Hutan Papua, hutan Kalimantan, hutan Afrika, hutan Amerika, hutan Bekasi. Bekasi ada hutan enggak? Kata Allah, "Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Karena ciptaan Allah. Allah tahu. Dimanapun daun tersebut, Allah tahu. Kenapa? Karena daun itu yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, adapun kalau tidak menciptakan, tidak tahu tentunya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ala ya'lamu man khalaq." Bukankah yang menciptakan mengetahui apa yang diciptakan? Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan tahu tentang yang dia ciptakan? Seperti disebut oleh sebagian ulama tentang kisah seorang ateis yang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang keateisannya. Dia mengatakan, "Wahai murid-murid, saya juga bisa menciptakan." Ya, maka dia mengatakan, "Lihatlah, ya, besok ini Pak Guru ini mengatakan besok saya akan ciptakan ulat dari daging." Dia ambil daging, kemudian dia taruh dalam toples, dia bilang, "Lihat, daging ini kan enggak ada apa-apanya, cuma daging tok. Besok saya ciptakan ulat." Ya, benar, ditutup beberapa hari, kemudian busuk kan, keluarlah belatung. Saya khawatir salah ngomong belitung ya. Belatung ya. Belatung-belatung, ulat-ulat. Kata dia, "Wahai murid-muridku, lihatlah, sekarang saya ciptakan ulat-ulat, belatung-belatung dalam toples tersebut." Ada murid yang pintar, dia mengatakan, "Pak Guru, kalau Anda yang menciptakan belatung tersebut, coba sebutkan jumlahnya berapa? Yang jantannya berapa, betinanya berapa?" Yang mencipta tahu tentang yang diciptakan. Makanya Allah mengatakan konsekuensinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah Maha mengetahui apa yang terjadi dengan daun tersebut. Baik. Adapun
al-mulk, pemilikan. Maka ini ya dalilnya banyak juga ya. Ada dalil umum. Ada dalil terperinci. Misalnya walillahi mulkus samawati wal ard. Contohnya walillahi mulkus samawati wal ard. Walillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Kata Allah, miliklah Allah seluruh yang ada di langit dan bumi. Walillahi man fis samawati man fil ard. Semua yang ada di langit dan bumi semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mengatakan lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Bagi Allah apa yang di langit dan di bumi, Allah menciptakan segala sesuatu. Kata Allah, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Aw yuzawwijum dzukranan wa inatha wa yaj'alu ma yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kata Allah, segala yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Semuanya milik Allah. Allah menganugerahkan kepada sebagian orang hanya anak laki-laki, dan Allah menganugerahkan kepada sebagian orang hanya anak-anak perempuan. Dan Allah menganugerahkan kepada sebagian orang punya anak laki-laki dan anak perempuan. Seperti saya punya anak laki-laki 2, anak perempuan berapa? 3 ya. Dari istri yang 1. Kemudian wa yaj'alu may yasha'u aqima. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan sebagian orang mandul. Allah yang jadi anak-anak itu milik Allah. Alam semesta milik siapa? Allah. Ya. Ayat seperti ini banyak. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan terperinci misalnya Allah mengatakan Malikin Nas. Pemilik siapa? Manusia. Amma yamliku sam'a wal absar. Amman Dialah Allah yang memiliki pendengaran dan penglihatan ya. Dan banyak ayat seperti ini ya. Itu Allah yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Dan tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memiliki alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan qul idul ladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ma yamlikuna min qitmir. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan sungguh yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki meskipun qitmir. Qitmir adalah ya selaput yang ada di biji korma. Jadi kalau antum tahu korma kan? Nah, antum makan kormanya, bijinya jangan dimakan, bijinya keluarin ya. Bijinya keluarin, antum lihat situ ada selaput yang meliputi biji tersebut. Itu kalau antum lepas namanya apa? Qitmir. Kata Allah itu selaput. Mereka tidak bisa ciptakan. Yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya karena mereka tidak ciptakan, mereka tidak miliki itu. Itu bukan milik mereka. Yang berhak memiliki adalah yang menciptakan. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang memiliki. Allah yang menciptakan alam semesta, maka Dia yang memiliki alam semesta. Ya. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adzlamu mimman yadhhaba yakhluqu ka khalqi." Siapakah yang lebih zalim dari orang yang hendak meniru-niru ciptaanku? Ya, fal yakhluqu dzarratan awil yakhluqu habbatan awil yakhluqu sya'iratan. Ya, dalam masalah penciptaan. Kita kembali kepada ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ya, fal yakhluqu dzarratan au habbatan au sya'iratan. Ini kata Allah, silakan ciptakan semut, silakan ciptakan biji, silakan ciptakan gandum. Allah tantang. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu masalah penciptaan,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah, innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaban wa yajtama'u lah." Kata Allah, wahai manusia sekalian, dibuatkan perumpamaan bagi kalian. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak akan bakalan mampu menciptakan la yakhluqu dzubaban. Dalam ini di akhir surat Al-Hajj. Walau ijtama'u lah. Kata Allah, mereka tidak bisa menciptakan dzubab itu lalat. Meskipun mereka bersatu padu. Tidak bakalan mampu. Antum suruh seluruh selain Allah ciptakan lalat, tidak bakalan mampu. Siapa yang disembah selain Allah? Jin disembah. Malaikat ada yang disembah. Nabi ada yang disembah. Orang bijak ada yang disembah. Tidak ada yang bisa menciptakan lalat. Malaikat Jibril yang begitu hebat tidak bisa ciptakan apa? Lalat. Meskipun seluruh malaikat satu alam semesta berkumpul, ciptakan lalat nggak bakalan mampu. Para nabi, Nabi Muhammad SAW disembah, bisa ciptakan nggak bisa. Nabi Isa nggak bisa ciptakan. Yang mereka sembah misalnya Buddha, Siddhartha Gautama. Pernahkah cerita Siddhartha Gautama menciptakan? Nggak pernah, nggak ada cerita. Dia nggak pernah menciptakan, dia disembah. Padahal dia tidak pernah menciptakan. Apalagi suruh wali-wali yang disembah, mau ciptakan siapa? Ya. Nggak bisa ciptakan apa-apa. Meskipun seluruh sesembahan selain Allah bersatu padu, tidak bakalan bisa menciptakan apa? Lalat. Ya. Kemudian bahkan dalam hadis kata Allah, coba ciptakan semut. Mampu nggak ciptakan semut? Nggak bakalan mampu. Biji, siapa yang bisa ciptakan biji? Ciptakan, ditanam, tumbuh. Siapa yang bisa ciptakan? Satu alam semesta super canggih kemudian buat biji? Ya nggak bisa. Bikin telur, saya bisa. Ada telur Cina katanya ya. Tapi nggak bisa dieram, cuma bisa diceplok aja. Digoreng, enak. Tapi kalau ditaruh di bawah, ya dieram oleh ayam, tidak bakalan keluar jadi apa? Ayam. Kenapa? Tidak ada yang bisa menciptakan apa? Ayam. Tidak ada yang bisa menciptakan gandum. Siapa yang menciptakan biji? Ditaruh di tanah. Kecil. Taruh dalam tanah, kemudian dia menembus tanah. Keluar jadi batang yang besar. Siapa yang bisa ciptakan? Cuma Allah yang bisa menciptakan. Nah, karena Allah yang menciptakan ini semua, berarti yang memiliki cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki selain Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maka mereka semua tidak berhak untuk disembah ya. Baik. Pengaturan sama. Pengaturan juga banyak dalilnya, ada dalil umum, ada dalil khusus. Intinya Allah mengatakan yudabbirul amr. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah yang mengatur segala urusan dari langit sampai bumi. Seluruh ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatur bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan bahas penting masalah poin ini. Poin at-tadbir, pengaturan. Saya tulis di sini ya. Boleh di sini? Pengaturan secara umum ada 3 perkara penting yang harus diketahui ya. Yang pertama adalah al-qismah min takdir al-arzaq wal ajal wal hayat wa nahwiha. Ini tentang pembagian takdir yang berkaitan dengan rezeki, ajal, ya, bentuk dan lain-lain. Yang kedua, tasyir nizamil kaun, pengaturan alam semesta. Atau kita bilang apa? Sunnatullah. Sunnatullah. Yang ketiga, al-ba'tsu wan nusyur. Hari kebangkitan. Nah, pengaturan
Allah Subhanahu wa taala secara umum seperti ini berkaitan dengan 3 perkara. Pertama, bagian rezeki, ajal, umur, bentuk itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Si fulan begini, si fulan hitam, si fulan putih, si fulan ganteng, si fulan biasa, yang satu cantik, yang satu pendek, yang satu tinggi, yang satu umurnya 100, yang satu umurnya 50, yang satu umurnya 20, yang satu meninggal dalam perut ibunya. Itu semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti pembahasan lebih penting dalam masalah apa? Takdir ya. Makanya dikatakan misalnya kalau seorang ingin melakukan sesuatu, maka dia menentukan dulu, dia merancang terlebih dahulu ya. Ya, Allah Maha merancang sehingga tatkala dia merancang segala sesuatu sesuai dengan apa yang telah dia takdirkan. Tidak ada yang melenceng dari rancangan Allah Subhanahu wa taala karena dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Faham? Ini semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tasyir nizamil kaun, aturan alam semesta. Mengatur matahari, rembulan, bintang-bintang, peredaran planet-planet, semuanya Allah yang atur. Hujan, awan dan yang lainnya, semua yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, semua yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saja kita contoh matahari. Kita bicara matahari. Matahari salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Matahari. Matahari saya sering sampaikan matahari jauh tempatnya. Kata orang jauh, ada yang mengatakan jutaan kilo ya. Terus bendanya sangat besar. Kemudian keluar cahaya dari tempat yang jauh tersebut sampai ke permukaan bumi kita. Berjuta-juta tahun umurnya. Cahayanya tidak redup. Bayangkan. Antum kalau masak kompor berapa lama kuatnya? Ya. Ini cahaya tersebut bukan untuk memanasi jauh jutaan kilo baru sampai tempat kita. Dan itu tidak pernah redup. Energinya dari mana? Ya. Namanya harusnya lama-lama habis, lama-lama matahari redup. Tapi ini jutaan tahun enggak redup-redup. Seandainya dia lebih panas lebih dikit, kita sudah binasa. Seandainya dia redup sedikit, kita juga binasa kedinginan. Siapa yang menjaga konsisten panasnya? Kalau bukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengaturnya. Kemudian dia berada di orbitnya, dia tidak pernah keluar dari orbitnya. Seandainya matahari lebih dekat, kita akan kepanasan. Seandainya matahari lebih jauh, kita pun akan kedinginan. Ya. Coba sekali-sekali matahari tidak terbit, repot kan? Terbit selalu. Nah, ada saatnya nanti Allah hentikan matahari tersebut. Tatkala hari kiamat Allah terbitkan dari arah yang berbalik. Tapi maksud saya, kita lihat matahari saja itu suatu keajaiban luar biasa ya. Ya. Kemudian kita lihat langit yang begitu luas. Kata Allah, rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawunaha. Allah angkat langit tanpa ada tiang yang menyanggahnya. Luas. Langit di mana ujungnya kita enggak tahu. Mana ujungnya, mana pangkalnya. Luar biasa. Begitu luas. Dalamnya ada bintang-bintang Allah hiasi, ada rembulan, ada matahari, ada planet-planet, ada gugusan-gugusan bintang-bintang, ada ya Bima Sakti dan macam-macamnya ya. Luar biasa langit luar itu, siapa yang bikin? Terjadi sendirinya? Enggak mungkin. Ada yang ngatur. Allah Subhanahu wa taala ya. Ini semua pengaturan alam semesta ada yang ngatur ya. Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tentang al-ba'ats wan nusyur, hari kebangkitan pun nanti kita yakin bahwasanya yang menghidupkan, mematikan, membangkitkan manusia pada hari kiamat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Allah mengatakan wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Tatkala ditiup sangkala semuanya mati. Thumma nufikha fi ukhra, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Thumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkala kedua kali, maka tiba-tiba semuanya bangkit pada hari tersebut. Itu di antara tanda-tanda rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini sudah. Silakan dicatat atau difoto, nanti kita lanjutkan. Kalau sudah dihapus ya. Tolong ada yang hapus. Jadi para hadirin hadirat Subhanahu wa taala, itulah tadi tentang di antara rukun-rukun rububiyah ya. Di antaranya tadbir, bahwasanya Allah mengatur segala sesuatu. Jadi kita harus yakin rezeki kita sudah diatur ya. Kita berusaha mencari tapi rezeki kita sudah diatur. Ada Maha Pemberi rezeki ya.
wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Kata Allah, betapa banyak hewan melata tidak bisa mengurus rezekinya. Allah yang mengatur rezekinya dan juga mengatur rezeki kalian. Kalau hewan saja diatur rezekinya, apalagi manusia ya. Kalau hewan saja diatur rezekinya oleh Allah, apalagi manusia. Siapa yang beri rezeki kepada hewan-hewan yang berada di dasar lautan, hewan-hewan yang berada di lubang-lubang dalam bumi, ya, di penghujung bumi, semuanya Allah yang kasih rezeki, ya. Oleh karenanya Allah ingatkan, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Dan apakah Allah yang mengurusi seluruh jiwa? Ya, Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah mengurusi seluruh jiwa. Jadi Allah mengurusi kita secara detail. Allah tidak mengurusi kita secara global, tapi Allah mengurusi kita satu persatu. Antum ini diurusi masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tidak luput dari pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti manusia. Manusia kalau seorang punya bos besar, punya pegawai 1000 orang aja, dia tidak bisa mengatur seluruh pegawainya secara detail. Dia tidak bisa mengatur. Yang paling dia urus adalah staf-stafnya. Staf-stafnya pun dia tidak bisa urus 24 jam. Tatkala rapat saja, tatkala kerja baru dia bisa kontak dengan mereka. Itu staf-stafnya, apalagi 1000 anak buahnya tidak bisa dia urus secara detail, apalagi yang punya pegawai sampai 10.000 orang. Bagaimana cara ngurus pegawainya seluruhnya? Dia tidak mampu, tidak punya kemampuan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah mengurus kita secara detail. Rezeki antum ini satu demi satu Allah urus secara detail. Allah urus secara detail. Jadi kita harus yakin akan hal tersebut. Kalau kita, Allah mengatakan wa huwa alimun bidzati sudur, Allah mengetahui isi hati manusia, ya. Ya, Allah tahu isi hati kita, apa yang kita bicarakan dalam hati kita. Allah tahu secara detail. Allah mengurus kita secara detail. Apalagi apa yang kita lafalkan, kita berdoa kepada Allah, apa yang kita inginkan, apa niat kita, semuanya Allah tahu. Ya, kalau daun yang tidak mukallaf, tidak dibebani untuk beribadah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali mengetahui, apalagi kita manusia yang dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai terbetik dalam benak kita Allah lalai dari kita sedikit pun, tidak ada. Allah ngurus kita secara detail, rezeki kita, jodoh kita, ajal kita, semua kondisi kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Ar-Rabb, Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Penguasa, Sang Maha Pengatur. Sekarang kita bahas tentang dalil-dalil tauhid rububiyah. Dalil secara umum ada dua, yaitu dalil fitrah. Fitrah. Dalil ayat. Yaitu makhluk ciptaan-ciptaan Allah. Yang luar biasa. Dalil fitrah, Allah mengatakan, wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Kata Allah, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. La tabdil li khalqillah. Fitrah Allah yaitu fitrah yang telah Allah tancapkan kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuwahhidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, mengenal ada Tuhannya, mengenal bahwasanya ada penciptanya. Fa abawahu yuwahhidanihi, maka kedua orang tuanya yang pengaruhi dia sehingga menjadi Yahudi, au yunassiranihi atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani atau menjadikan dia Majusi. Padahal seorang setiap lahir dalam fitrah, yaitu mengakui adanya Tuhan dan bertauhid bahkan. Jadi fitrah inilah dalil yang paling kuat. Kalau bukan karena fitrah ini, kita tidak akan melihat tanda-tanda kebesaran adanya Tuhan. Manusia secara umum yakin ada penciptanya, ya. Anak-anak ngerti ada pencipta secara fitrah. Seluruh manusia tahu ini enggak mungkin alam semesta yang terjadi
dengan sendirinya. Pasti ada yang mengatur, pasti ada yang menciptakan. Ya. Oleh karenanya tatkala Imam Abu Hanifah diriwayatkan beliau berdialog dengan para ateis, ya, maka sebelum dia berdialog dia mengatakan, wahai kalian sekalian, coba kalian bayangkan ada sebuah kapal yang berlabuh atau bersandar di Sungai Dujlah. Kemudian dia pun menurunkan barang-barang yang dia bawa. Kemudian diganti dengan barang-barang yang baru diangkat di atas perahu tersebut atau kapal tersebut. Kemudian kapal tersebut berlabuh ke stasiun berikutnya, ke pelabuhan berikutnya tanpa ada nahkodanya, tanpa ada anak buah kapalnya, awaknya. Kata mereka, enggak mungkin. Bagaimana kapal tersebut bisa berjalan sendirinya tanpa ada nahkodanya, tanpa ada awaknya? Kata Imam Abu Hanifah, bagaimana lagi dengan alam semesta ini? Enggak mungkin enggak ada yang ngatur. Kalau enggak ada yang ngatur, bintang tabrakan, matahari lupa terbit, repot. Repot kalau begitu ya. Tumbuhan enggak jadi tumbuh, lupa hujan enggak jadi turun. Subhanallah. Ini enggak mungkin terjadi dengan begitu itqan, begitu sempurna kecuali ada yang mengaturnya. Enggak mungkin. Enggak mungkin tiba-tiba ada mobil tanpa ada yang menyusunnya. Enggak mungkin tiba-tiba ada baju kecuali ada yang menjahitnya. Enggak mungkin ini semua ada tanpa ada yang mengadakannya. Makanya Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dalam surat At-Tur, ya. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ya. Enggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Enggak mungkin terjadi dengan sendiri. Cuma dua Allah sebutkan. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Kemungkinan kedua, kalau enggak ada yang menciptakan berarti apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri tiba-tiba muncul sendiri dari tidak ada menjadi ada? Mustahil. Bagaimana sesuatu yang tidak ada tiba-tiba tanpa ada sebab bisa-bisa menjadi ada? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Maka fitrah manusia mengatakan bahwasanya ada yang menciptakan alam semesta, ada yang mengadakan alam semesta ini. Tidak terjadi dengan sendirinya. Itu disebut dengan dalil fitrah, didapati oleh setiap orang. Oleh karenanya orang yang ateis berat, dia harus melawan fitrahnya. Dia harus melawan apa? Fitrahnya. Fitrahnya yunazi'uhu. Fitrahnya mendebat dia dalam keyakinannya. Dia menyatakan Allah tidak ada, tapi Tuhan tidak ada, tapi hatinya ingin mengatakan Tuhan itu ada. Ya, dia ingin merusak fitrahnya, itu berat. Oleh karena dalil yang paling kuat bahwasanya Tuhan itu ada adalah dalil apa? Fitrah. Kemudian dalil yang kedua adalah ayat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh ada tanda-tanda kebesaran bagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita sebutkan agak perinci pada kesempatan kali ini tentang tanda-tanda kebesaran Allah, bahwasanya Allah itu ada, ya. Satu-satu kita sebutkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, tidakkah kalian melihat? Ya akhi, antum ini makhluk yang ajaib ya akhi. Dalam diri kita ini banyak keajaiban-keajaiban. Ya. Lihatlah tubuh kita, kata Allah, ya, fi ahsani taqwim, ya. Manusia luar biasa, bentuk yang terindah, ya. Ya. Kemudian bagaimana, ya, organ-organ tubuh kita yang sangat luar biasa. Ini tanya para dokter lebih tahu, ya. Saya pernah ceramah tentang masalah mata saja. Mata itu, ya, mata, ya, luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mata itu ibarat lensa yang menangkap cahaya, kemudian ada kabel-kabel yaitu saraf-saraf yang mengantarkan kepada otak untuk membaca tangkapan tersebut. Sehingga kita pun bisa melihat apa yang kita lihat. Seandainya lensanya baik, tapi ada kabelnya yang putus, sarafnya putus, kita sudah enggak bisa lihat hasil tangkapan cahaya tersebut. Ada saudara kita, tahu-tahu kena kecelakaan, lensa matanya enggak ada masalah. Tetapi sarafnya putus, dia tidak bisa melihat.
Saraf yang mengantarkan dari mata menuju otak, ini ada yang mengatakan jutaan saraf. Jutaan kabel, masing-masing kabel itu punya fungsi tersendiri. Ada yang warna, bentuk. Makanya kalau ada orang sarafnya putus sedikit jadi buta warna. Subhanallah, luar biasa. Ada seorang, dia jalan sama kawan-kawannya, berjalan-jalan, kemudian mereka mampir suatu tempat tidur bareng-bareng. Tiba-tiba dia bangun, dia lihat semua gelap. Maka dia bilang ke kawan-kawannya, kawan-kawan nyalain lampu. Kata mereka, lampu enggak mati, lampu udah nyala. Kalian bercanda? Enggak, beneran, ini lampu nyala. Subhanallah. Dia sebelum tidur, matanya bisa apa? Melihat. Begitu dia bangun, Allah cabut sarafnya, dia enggak bisa apa? Lihat. Lensanya enggak ada masalah. Tapi tiba-tiba enggak bisa melihat. Ya. Jadi, barang siapa yang, anda tanya dokter mata, berapa saraf dari mata ke otak? Luar biasa banyak. Ini semua tidak sembarang bikinnya. Ada aturannya secara detail. Bahkan sebagian kabel Allah tidak pasang. Allah pasang pada makhluk yang lain. Contoh, ayam, disebut dalam hadis, kalau melihat malaikat ayam berkokok. Ayam bisa melihat malaikat enggak? Bisa. Allah pasang kabel untuk lihat apa? Malaikat. Dia bisa lihat malaikat. Anjing bergonggong, dia melihat jin. Ya, dia melihat jin. Allah pasang kabel tersebut pada anjing, dia bisa melihat jin. Antum enggak bisa. Coba kalau antum dipasang kabel lihat jin, antum hidup enggak enak. Ih, ada jin. Sedikit, ada jin ikut, ada jin. Masuk kamar mau tidur, ada jin, tidur gimana? Ada jin di atas, repot. Makanya tidak ada maslahat bagi antum, Allah cabut kabel melihat apa? Jin tersebut. Nanti tapi hari kiamat Allah pasang itu kabel. Antum meninggal dibangkitkan, antum bisa lihat jin, bisa lihat malaikat, ya. Ya. Tapi jangan ketemu iblis, ya. Iblis tempatnya di neraka. Jangan sampai ketemuan sama iblis. Tapi sekarang jin enggak bisa kita lihat, malaikat enggak bisa kita lihat. Pandangan kita terbatas, ya. Ini nikmat dari Allah. Coba kalau Allah kasih kita pandangan yang lebih luar biasa, yang kecil-kecil pun kita lihat. Kita mau makan enggak enak, begitu makan, ada mikrobanya, ada. Kita enggak lihat, makan aja bismillah dah. Ya. Mata saja luar biasa. Itu bicara tentang masalah bentuk tubuh kita manusia. Coba. Kok bisa? Masya Allah, wajah seperti ini, hidung begini, lubangnya di bawah. Coba kalau salah buat lubang di atas. Terus hujan, kan setengah mati. Tetap. Coba kalau jantung ditaruh di luar, bayangkan. Antum bukan jantung dalam, di luar. Di luar, jadi antum harus pakai helm di sini, kalau apa-apa. Kalau ada orang jengkel, ditarik, crek, selesai. Ya, ini semua tidak mungkin terjadi dengan apa? Sendirinya. Allah berbicara tentang air mani. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitum ma tumnun? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Ini air mani. Bagaimana menurut kalian tentang air mani? Apa kalian yang menciptakannya atau kami yang menciptakan? Secara sederhana, mani kan dari saya yang keluarkan. Kata Allah, bukan kalian yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Mana buktinya? Buktinya banyak. Manusia sejak kecil tidak bisa keluar air mani. Bisa nggak? Dia nggak bisa. Dia tidak punya syahwat. Sampai dia dewasa baru dia mulai punya apa? Syahwat, baru air mani bisa berproduksi. Dia tidak bisa menciptakan dari awal. Berarti terciptanya air mani bukan kehendak dia. Allah yang ciptakan. Terus nanti dia bisa keluarkan air mani. Sampai dia sudah tua, umur 100 mungkin kalau sampai, air maninya berhenti. Tidak keluar meskipun setes pun. Dia tidak bisa lagi mengeluarkan air mani. Di antara bukti air mani bukan ciptaan dia, ya. Air mani ini sumber lahirnya seorang anak, tapi dia tidak bisa tentukan. Saya pingin air mani yang anaknya nanti putih, tinggi, ganteng, pinter. Ternyata keluar goblok, pendek, hitam. Bisa. Tidak ada kemampuan dia ngatur air mani tersebut. Mau laki-laki mau perempuan, siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mampu. Tidak mampu. Kata Allah, "A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Yang mencipta air mani kamu atau Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berdaya urusan apa? Air mani. Ya. Oleh karenanya terlalu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Tuhan itu ada, ya. Taib. Saya akan bacakan beberapa. Taib, nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita membahas tentang di antara
Di antara melanjutkan ini, di antara bukti-bukti rububiyah Allah. Banyak. Yang pertama, mukjizat. Mukjizat itu adalah khariqul adah. Khariqul adah itu keluar dari aturan Allah, keluar dari sunnatullah. Allah punya sunnatullah berlaku di alam semesta ini. Bahwasanya api membakar misalnya, ya. Contohnya itu adalah namanya sunnatullah, ya. Batu itu tidak ada air keluar darinya, tetapi air mengalir ke bawah bukan ke atas. Tetapi Allah bikin mukjizat kepada para nabi sebagai bukti ada Tuhan. Karena Tuhan itu yang buat aturan, dia bisa rubah aturan tersebut. Tuhan yang buat aturan, dia bisa rubah aturan tersebut. Itu disebut dengan mukjizat. Mukjizat artinya secara sederhana merubah aturan tatanan sunnatullah. Merubah tatanan sunnatullah dengan izin Sang Pencipta. Oleh karena tatkala Nabi Ibrahim berdialog dengan Raja Namrud, Alam taro ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa buhita alladhi kafar. Kata Allah, tidakkah kau lihat tatkala Ibrahim berdebat dengan orang yang kami berikan dia kerajaan, Namrud, lupa diri. Dia umur panjang, kekayaannya luas, dia merasa dirinya Tuhan. Maka Nabi Ibrahim tegur, ya. Qala rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhan saya Allah bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kalau kamu Tuhan, harusnya kamu bisa menghidupkan, mematikan. Mana buktinya kamu Tuhan? Kata dia, saya bisa. Maka dia ambil 2 orang dari penjara. Kata dia, wahai Ibrahim, ini 2 orang saya hukum mati. Sekarang satu saya maafkan, saya hidupkan. Yang satu tetap saya bunuh, saya matikan. Ini bahlul atau bukan? Bahlul. Padahal bukan gitu maksudnya. Maksudnya sudah mati, nanti hidupkan lagi. Tapi ini Tuhan bahlul, susah berhadapan dengan Tuhan bahlul. Akhirnya kata Ibrahim, karena Tuhan enggak paham-paham. Yang kedua, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Bisakah kau terbitkan dari barat? Kalau kau Tuhan, harusnya kau bisa ngatur alam semesta ini. Saat itu tatkala fabuhita alladzi kafar, maka dia terdiam. Nah, itu contoh namanya mukjizat, artinya merubah aturan. Allah suatu hari akan menerbitkan matahari dari barat. Allah suatu hari akan merubah tatanan alam semesta ini tatkala hari kiamat nanti. Karena dia yang membuat tatanan, dia bisa merubahnya. Nah, Allah tampakkan sebagian perubahan kepada mukjizat para anbiya. Contoh, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Harusnya api membakar, sunatullah api itu membakar. Tetapi waktu Nabi Ibrahim dilemparkan di api, Allah perintahkan api tersebut berubah menjadi sebaliknya. Ya naru kuni bardan wa salaman. Wahai api, jadilah kau dingin. Yang api harusnya menyebabkan panas, bahkan menjadi apa? Dingin. Tapi Allah gandengkan dengan mengatakan wasalaman, keselamatan bagi Ibrahim. Kalau tidak, Nabi Ibrahim tidak selamat. Karena dingin yang sangat dingin, bisa jadi dia meninggal dunia juga karena sangat dingin. Tapi Allah mengatakan bardan wasalaman, dingin dan penuh keselamatan. Siapa yang bisa merubah api menjadi dingin? Dialah sang pengatur aturan yang menjadikan api itu panas. Dia yang bisa merubah api menjadi apa? Dingin. Itu berarti ada Tuhan. Berarti ada Tuhan. Contoh, Nabi Musa alaihissalam terlalu banyak mukjizatnya. Ya, tahu-tahu dia keluar tangannya, dari tangannya tahu-tahu ada cahaya menyala, ya. Cahaya keluar dari tangannya. Bayangkan, itu belum ditemukan lampu waktu itu, ya. Dari mana sumber cahaya, ya. Waktu wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi asaqal hajar. Waktu Nabi Musa berjalan dengan pengikutnya di tengah jalan, mereka kepanasan, mereka kehausan. Kata mereka, "Ya Musa, mintalah air minum sama Tuhanmu." Dan Musa berdoa, kata Allah, "Pukulkan tongkatmu ke batu." Pukullah batu, batu tersebut tahu-tahu fanfajarat minhu isnata asyrata aina, keluarlah 12 keran air dari batu, enggak ada sumber airnya. Tiba-tiba keluar apa? Air. Sehingga mereka kalau mau melanjutkan perjalanan, itu batu di bawah, ya. Dari mana sumber air? Lebih menakjubkan lagi, Nabi SAW keluar air dari jari-jarinya. Sehingga para sahabat berebutan air untuk berwudu dari air dari tangan Nabi SAW. Dari Musa waktu mukul air, laut, famfalaka fakana kullu firqin kataudil azim. Kemudian laut mengalir ke atas, bukan ke bawah. Bukankah air sifatnya mencari tempat yang rendah, ini mengalir ke atas kataudil azim seperti gunung yang tinggi. Laut malah justru naik ke atas. Siapa yang bikin?
yang mengatur aturan tersebut, dia yang bisa merubah aturannya. Dan seluruh mukjizat para nabi demikian. Itu menunjukkan Tuhan itu apa? Tuhan itu ada. Di antara bukti-bukti bahwasanya rububiyah Allah, Allah itu ada, betapa sering doa kita dikabulkan. Kita, ana, antum punya pengalaman pribadi banyak, tak mungkin kita ceritakan di sini. Tetapi tatkala semua orang tidak bisa kita harapkan, kita mengatakan ke atas Allah. Semua pintu dunia sudah tertutup, pintu langit tidak pernah tertutup. Kita minta dan Allah kabulkan. Allah kabulkan. Banyak, kejadian terlalu banyak. Cerita-cerita terlalu banyak. Cerita terlalu banyak. Ya. Tetapi doa seseorang mudah dikabulkan. Bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Ada yang mendengar bisik-bisikan kita. Ada yang mendengar. Ada yang mendengar rintihan kita. Sehingga dia kabulkan permintaan kita. Ini bukti Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Satu pengalaman ya. Bukan pengalaman saya, itu pengalaman kawan. Jadi kawan ini bilang sama saya, Ustaz Firanda, saya mau cari Quran besar. Buat apa? Buat saya sholat malam. Karena kalau saya sholat malam, saya tidak punya hafalan. Saya ingin Quran dibuka, saya sholat malam sambil lihat Al-Quran. Saya bilang, saya punya kayaknya di rumah. Coba saya cari, ternyata sudah enggak ada. Saya bilang, maaf Pak, enggak ada. Ya udah. Akhirnya saya umroh di Madinah berapa hari, dia lupa call saya. Padahal di Mujamma tempat pecatan Quran di Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah, baru kemudian dia WA saya, kata dia, Ustadz, jangan lupa cariin Quran. Saya bilang, antum nih gimana? Saya sudah di Mekah. Kenapa enggak ingatkan saya waktu di Madinah? Ya susah di Mekah. Tapi saya cari dulu, saya bilang. Saya cari, enggak dapat. Ya. Quran besar yang diinginkan enggak dapat. Akhirnya, enggak tahu tiba-tiba saya pengen telepon kawan saya, orang Saudi. Tinggalnya di Riyadh, masih jauh lagi. Saya bilang, akhi, gimana kabar? Lagi di mana? Saya lagi umroh. Oh, kenapa, ada apa? Enggak, saya cuma say hello aja. Ingin tahu kabar-kabar. Oh ya, kata dia, mohon maaf, tempat saya jauh. Kamu kapan pulang? Saya bilang, besok lusa pulang. Ya udah, semoga umrohmu diterima, kata dia. Besok lusa saya pulang, saya bilang. Akhirnya, besoknya, tahu-tahu, siang begitu teman saya telepon. Kata dia, Firanda, saya mau umroh. Dan saya di tengah perjalanan. Aduh, ini orang, saya cuma basa-basi, dia datang jauh-jauh mau umroh, mau ketemu saya. Saya bilang, ya udah, saya tunggu. Kamu kapan selesai umroh? Ya mungkin malam. Saya bilang, kamu kapan selesai umroh, telepon saya. Karena besok saya mau pulang, saya bilang. Ya udah, benar. Kalau malam ini kita nggak ketemu, besok pagi saya sudah sibuk ngurusin barang untuk pergi ke bandara. Akhirnya malam itu saya tidak tidur. Biasanya saya tidur jam 10, jam 9, saya tungguin sampai jam 12, dia telepon. Saya sudah selesai umroh. Ya udah, kita ketemu di lobi. Datanglah dia. Nanti masih dengar nggak? Datanglah dia, masih pakai kain ihram. Kepalanya baru digundul. Duduklah kita di lobi jam 12 malam. Terus dia bilang, ngobrol-ngobrol, kata dia, Firanda, saya bawa Quran besar. Padahal saya nggak minta loh. Saya langsung ingat teman saya ini hebat ini. Bayangkan dia kirim orang dari Riyadh untuk bawa Quran besar untuk dia. Saya ngapain Quran besar? Saya Quran kecil udah cukup, bahkan nggak perlu saya pakai HP. Saya bawa Quran besar hadiah, siapa tahu perlu untuk kau bagi-bagikan. Dia bilang begitu. Subhanallah. Langsung saya ingat teman saya bilang, enggak mungkin ini kebetulan, enggak mungkin. Mustahil. Mustahil. Itu dalil bahwasanya Allah itu ngurusin kita satu persatu. Akhirnya saya ambil Quran, saya telepon kawan saya, ente. Tapi gitulah ceritanya. Maksudnya, betapa sering doa kita dikabulkan, sering. Sering doa kita dikabulkan. Itu berarti Tuhan itu ada. Kalau enggak ada, siapa yang dengar permintaan kita? Ya. Siapa yang dengar permintaan kita? Taib. Di antara tanda-tanda bukti rububiyah Allah, ya. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah. Tidak ada yang bisa ciptakan. Yang manusia ciptakan paling hanyalah, saya duduk boleh? Yang ciptakan hanyalah yang mirip dengan ciptaan Allah, tapi tidak ada yang seperti ciptaan Allah. Manusia ciptakan, yang ada manusia hanya bisa menyusun.
hanya bisa menyusun, tidak bisa menciptakan. Dia menyusun misalnya pesawat, tapi siapa yang mendatangkan logamnya? Ya. Siapa yang mendatangkan aluminiumnya? Ya. Siapa yang mendatangkan bahan-bahannya? Dia tidak bisa menciptakan bahan-bahan tersebut. Dia bisa masak manusia jadi makanan yang enak. Tapi dari mana sumber masakannya, bahan masakannya? Dari mana tomatnya? Ya, dari mana biji-bijiannya? Dia tidak bisa menciptakan tomat, dia tidak bisa menciptakan biji-bijian. Yang ada bisa dia kombinasi atau dia rangkai, adapun dia menciptakan dia tidak bakalan bisa. Ini menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada. Di antara bukti bahwasanya Tuhan itu ada, perhatikan di sini. Di antara bukti Tuhan itu ada. Antum lihat manusia berbagai macam modelnya di seluruh alam semesta ini. Manusia dengan berbagai macam modelnya. Baik kafir maupun muslim, baik orang kaya, orang miskin, baik orang kota maupun orang kampung, ya. Semuanya punya naluri mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya tahu kalau ngerampas barang orang itu buruk meskipun tidak pernah sekolah, meskipun tidak pernah diajari. Fitrah manusia tahu kalau kita ngambil barang orang itu apa? Buruk. Fitrah semua manusia tahu kalau kita bantu orang itu berarti apa? Kebaikan. Siapa yang ngajarin mereka? Enggak ada, enggak perlu diajarin. Itu ada Tuhan yang menanamkan itu semua. Padahal mereka tidak pernah apa? Sekolah. Ya. Mereka enggak pernah sekolah. Ya. Namanya mencuri itu jelek, semua orang tahu. Pencuri pun tahu dia itu jelek. Dia tahu. Dia. Betapa banyak orang mencuri deg-degan. Kenapa? Nalurinya tahu itu jelek. Ya. Jelek. Jelek. Betapa orang semua tahu kalau dia ganggu istri orang itu jelek, tahu enggak? Tahu. Kalau dia mengganggu istri orang dia awas ketahuan. Karena itu naluri tanpa ada yang ngajari, berarti ada yang tanamkan ilmu tersebut. Siapa yang ngajari? Allah Subhanahu wa taala. Insting. Coba tahu-tahu di alam semesta ini ada hewan jantan atau ada hewan betina. Enggak ada jenis ketiga, ya. Jantan dan betina. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan pasangan-pasangan. Mimma tumbitul ard, ya. Ya, yang tumbuh-tumbuhan. Di antaranya pasangan-pasangan hewan, ada jantan, ada betina. Siapa yang ngajari hewan jantan suka sama hewan betina? Ada syahwat. Siapa yang ngajari cara berhubungan hewan jantan menuju hewan betina? Siapa yang ngajarin? Enggak ada, tapi instingnya. Ya. Antum coba antum ada hewan, antum jantan betina. Antum enggak usah suruh dia lihat hewan lain. Tahu-tahu dia bisa mendatangi yang betina. Tahu-tahu nanti bertelur. Antum ayam laki-laki jantan betina, antum biarkan dalam. Enggak usah nanti ajarin cara ayam gini loh cara mendatangi. Enggak perlu nanti ajarin si ayam tersebut. Tahu-tahu dia bisa mendatangi apa? Betina, tahu-tahu ada telur. Terus tahu dari mana dia mengerami telur? Pasti ada insting yang mengajari. Kenapa sapi suka sama sapi? Dia enggak suka sama kambing misalnya. Ya. Instingnya sukanya sama sapi. Padahal mungkin kambing lebih cantik misalnya. Ya. Sapi kalau lihat cewek, meskipun cantik jelita, lihat istri antum dia tidak tertarik. Dia lihat meskipun istri antum berhias, cantik luar biasa, kalau kambingnya lihat, dia heran ini siapa depan saya. Tapi melihat sapi, model sapi dia langsung suka, langsung syahwatnya tergerak. Ya, siapa yang bikin itu semua? Enggak mungkin dia dengan sendirinya. Pasti ada yang mengaturnya. Pasti ada yang mengaturnya. Siapa yang bikin syahwat seorang yang tidak kelainan ya? Dia melihat misalnya ibunya, dia melihat adiknya, dia melihat kakaknya, terbuka auratnya dia tidak tertarik. Tapi begitu melihat orang lain yang mungkin lebih jelek daripada ibunya, daripada kakak, daripada adiknya, langsung dia syahwat tergerak. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala. Kalau bilang harusnya sama-sama perempuan, harusnya sama-sama tertarik. Tapi buktinya tidak. Syahwatnya pun bisa memilah-milih. Ya. Kecuali kelainan ya. Yang kelainan laki-laki suka hewan juga ada, perempuan suka hewan juga ada. Itu kelainan, laki-laki suka laki-laki juga ada. Ya. Itu kelainan namanya. Kemudian seorang tidak bisa mengatur dirinya. Dia tidak bisa ingin muda terus, nggak mampu dia. Ada yang mengatur dirinya. Dia dari kecil, dari bayi, dia tidak bisa mengatur. Tahu-tahu dia bayi, tahu-tahu dia besar, dia cuma makan, tahu-tahu besar, badannya jadi begini, tahu-tahu dia kuat, tahu-tahu lemah lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban.
Dialah wa syaibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kalian, Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah ciptakan dari yang lemah, air mani lemah, enggak ada apa-apanya. Air mani ente buang, enggak bisa apa-apa air mani tersebut. Kemudian setelah itu wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah kemudian jadi kuat, jadi remaja, jadi besar, jadi kuat, ya, jadi pemuda, terus lemah lagi. Dia enggak bisa mengatur dirinya. Dia tidak bisa saya ingin hidup 100 tahun, enggak mungkin. Yang atur semuanya siapa? Allah. Yang menciptakan dia yang mengatur dirinya. Berarti ada yang mengatur, yaitu Tuhan, pencipta alam semesta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, penciptaan langit dan bumi. Dan perbedaan bahasa kalian, warna-warna kalian. Subhanallah, ini warna bermacam-macam. Ya. Yang menciptakan ini sangat hebat. Warna ini dengan berbagai macam model, ya. Kemudian bahasa yang bermacam-macam. Ya, Indonesia saja ada berapa bahasa? Ratusan bahasa. Dengan suatu disiplin bahasa tersendiri, tanpa ada yang mengajari, disiplin ilmu tersendiri. Ratusan disiplin ilmu tentang bahasa tertentu. Bayangkan bagaimana mereka bisa saling mengungkapkan, bisa saling berbicara, ya. Luar biasa. Ini tidak mungkin terjadi dengan apa? Sendirinya. Ada yang mengajari, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihatlah seorang anak bayi. Baru lahir. Tahu-tahu dia dikasih puting ibunya, langsung dia sedot. Siapa yang ngajari dia? Siapa yang ngajari dia? Coba ente suruh profesor satu dunia kumpul, suruh ngajari anak kecil masih umur 1 hari, suruh pencet tombol, nggak bisa dia. Umur sehari diajar, nih caranya, pencet itu warna merah, nggak bisa, masih umur 1 hari. Tapi ditempelkan puting, ibunya langsung dia nempel, dan cuma nempel doang, dia sedot. Siapa yang ngajari sedot dulu? Nggak ada di waktu dia masih dalam perut, nanti kamu sedot. Nggak ada. Tahu-tahu dia tempel langsung apa? Sedot. Siapa yang ngajarin? Dari sananya, Allah yang ngajarin. Itu ilmu, siapa yang ngajarin? Terus bilang tidak ada Tuhan. Lihat bagaimana rahmat yang Allah berikan di antara makhluk. Rahmat. Singa yang begitu sangar, tapi sama anaknya dia sayang. Ya tidak. Sama anaknya dia sayang. Dia ngangkat kakinya kalau ingin menginjak anak, enggak bisa. Kenapa? Dia sayang. Dia punya kasih sayang terhadap apa? Anaknya. Sementara dia sangar sama orang lain. Lihat kucing begitu buas kalau sudah mengejar tikus. Demikian juga kucing kalau berhadapan dengan anjing, dia angkat badannya, bulunya di ini. Anjing sampai ketakutan. Padahal cuma membesarin bulunya aja. Tapi sama manusia takutnya luar biasa. Lembut, kita peluk, subhanallah. Kalau kucing buas kan bahaya. Siapa yang bikin kucing tidak buas? Allah Subhanahu wa taala. Lihat onta yang begitu luar biasa, tubuhnya besar, kekar, kalau tendang manusia langsung mati. Tapi tunduk kepada manusia, dicambuk, diomelin, diangkat barang-barang di atasnya, dia nunduk doang. Kenapa singa enggak ajarin dia, ente digoblok-goblokin sama orang manusia itu? Dia enggak pernah diajarin seperti itu. Dari sananya dia tunduk kepada apa? Manusia. Kalau dia marah, dia tendang orang, mati langsung onta itu. Coba siapa yang ngatur itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Lihat air hujan yang turun dari atas muka bumi. Kata Allah, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Bagaimana menurut kalian tentang air yang kalian minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apa kalian yang menurunkannya dari awan atau kami yang turunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami berkehendak kami jadikan air tersebut asin. Falaula tashkurun. Kenapa kalian tidak bersyukur? Bayangkan air hujan itu kan dari laut asin. Tapi Allah dengan proses yang Allah bikin, kemudian uap, kemudian turun tidak asin. Kalau manusia yang bikin mungkin ada yang lewat. Tapi ini bayangkan turun tidak asin, tawar. Kemudian waktu jatuh ke atas muka bumi, jatuh per titik. Titik itu punya tugas di satu tempat. Tidak pernah menyelisihi titik yang lain. Dia tidak pernah menyalahi tugas. Makanya kalau antum naik mobil kemudian satu-satu kan? Enggak ada 5 gabung deblung gitu coba ya. Bayangkan kalau titik itu bergabung di angkasa sampai 1 kilo kali diameter 1 kilo, kemudian jatuh di Bekasi, hancurlah Bekasi. Tapi Allah tidak pernah buat mereka bergabung di sana. Saya bikin proses kerjaan sendirinya terjadi, enggak ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Kata Allah, wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari.
Lihatlah bagaimana Allah mengatur angin, bagaimana Allah mengatur awan. Alam tara anna Allah yusji sahaban, thumma yu'allifu bainahu, thumma yaj'aluhu rukama. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah mengatur awan? Allah menggandengkan awan satu dengan yang Allah gabungkan. Angin Allah atur. Siapa yang bisa datangkan angin? Angin itu luar biasa. Wal fulkil lati tajri fil bahr. Kapal yang mengalir di atas lautan. Kemudian angin meniup kapal tersebut. Coba suruh orang bikin tenaga angin gitu yang bisa niup kapal. Bayangkan, angin luar biasa. Siapa yang bisa bikin? Gak ada yang bisa bikin. Kemudian angin itu mengantar awan. Terkadang dia bawa awan, digabungkanlah awan tersebut. Summa yu'allifu bainahu. Diagam. Kemudian menjadi berat, rukama ditumpuk-tumpuk, kemudian baru apa? Turun hujan. Kapan angin tersebut mendorong awan, kapan angin tersebut menggoyangkan awan sehingga menurunkan hujan, kapan dipecah-pecah awan tersebut. Ya. Makanya di antara doa tatkala musim hujan, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah pindahkan awan tersebut, jangan awan diatur, Allah pindahkan. Allah pindahkan. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya tanda-tanda apa? Tauhid rububiyah. Lihatlah juga seperti bumi, berbagai macam bentuknya. Ada hamparan, ada gunung, ada lembah, ada yang bisa menampung air, ada yang menyerap air. Ya, macam-macam bentuknya, yang semuanya masing-masing ada manfaatnya. Allah timbulkan ekosistem, ada terjadi, semuanya ini ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung-burung. Kata Allah, "Alam taro ila thairi musakhkharatin fi jawis sama." Tidak kalian melihat bagaimana burung-burung dimudahkan terbang di angkasa? Dia bisa terbang, burung-burung luar biasa. Padahal ada sejenis hewan tersebut tapi tidak bisa terbang. Contohnya ayam, ada sayapnya enggak? Terbang enggak bisa. Bebek ada sayapnya enggak bisa terbang. Ada burung-burung yang Allah ciptakan bisa terbang. Siapa yang bisa bedakan ini dengan ini? Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang Arab Badui ditanya, "Bima arafta rabbak?" Dari mana kau mengenal Tuhan itu ada? Kata dia, "Binaqdil azaim wa fatril himam." Dengan terbatalkannya keinginan dan dipalingkannya keinginan. Dan ini menunjukkan ada Tuhan. Terkadang kita ingin melakukan sesuatu, sudah bertekad, kita sudah siapkan, begitu tiba-tiba, aduh enggak jadi. Kenapa enggak jadi? Enggak tahu, tiba-tiba saya enggak jadi. Itu menunjukkan ada Tuhan yang buat ente enggak jadi. Paham? Ente sudah melakukan segala sebab untuk melakukan, tiba-tiba ente enggak semangat. Saya sering mengalami demikian. Makanya Arab Badui ditanya, dari mana kau tahu ada Tuhan? Kata dia, binaqdil azaim. Saya sudah punya azimah, saya sudah tekad, tiba-tiba berubah. Ya, seorang mau ngelamar, sudah lihat akhwatnya, oke, cantik 100%, nilainya berapa? 9,5. Mahar murah, semuanya murah. Bapaknya sudah siap-siap, tiba-tiba, aduh enggak jadi. Berubah pikiran. Kenapa? Enggak tahu juga ini. Sulit dijelaskan. Tiba-tiba berubah, tiba-tiba dipalingkan, bisa jadi. Seorang sudah semangat membeli sesuatu, sudah semangat, tiba-tiba enggak jadi beli. Itu terjadi, banyak terjadi. Berarti ada yang ngatur hati antum, ada yang ngatur. Ada Tuhan yang mengatur. Taib hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, masih banyak nih, tapi itu di antara dalil-dalil tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tolong dihapus. Ar-rububiyah terbagi menjadi dua. Rububiyah umum, rububiyah khusus. Ini disebut oleh Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Dalilnya Allah berfirman, "Wa ulqiya as-saharatu sujada, qalu amanna bi rabbil alamin." Rabbi Musa, wa ulqiya as-saharatu sajidin dalam ayat yang lain. Qalu amanna bi rabbil alamin. Kata para penyihir Firaun, amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Kata para penyihir, kami beriman kepada Rabbul Alamin.
penguasa alam semesta. Atau Robnya alam semesta. Kemudian Rabbi Musa wa Harun, yaitu Robnya Musa dan Harun. Perhatikan di sini. Jadi Rabbul Alamin umum, Allah itu Rabb atas segala alam semesta. Kemudian disebutkan dalam ini secara khusus, yaitu Rabbnya Musa dan Harun. Nah, kita semua mendapatkan rububiyah umum. Semua orang diatur oleh Allah secara terperinci. Tadi afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat dalam surat Ar-Ra'd. Allah yang mengatur setiap orang secara terperinci, semuanya kita diatur. Tetapi ada pengaturan khusus namanya rububiyah khassah. Jika Anda bertakwa kepada Allah, ya. Jika Anda bertakwa kepada Allah, Anda menjaga pandangan Anda, jaga jangan makan yang haram, Anda salat malam, Anda beribadah secara khusus, maka Allah akan perhatian terhadap Anda secara khusus. Ini berarti perhatian secara khusus. Pengaturan atau perhatian khusus dari Allah kepada orang-orang khusus. Karena mereka bertakwa. Makanya waktu Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun untuk pergi ke Fir'aun, kata Allah, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Ucapkanlah kata-kata yang lembut kepada Fir'aun, siapa tahu dia sadar atau dia takut kepada Allah. Qala Rabbana innana nakhafu ayyafrata alaina aw ayyatgha. Maka Musa dan Harun berkata, "Ya Rabb kami takut dia berbuat zalim kepada kami, melampaui batas kepada kami." Kata Allah, "Qala la takhafa." Jangan kalian berdua takut. "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sungguhnya aku bersama kalian berdua, aku melihat kalian, ya, dan aku mendengar kalian secara khusus. Maksudnya demikian. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan rububiyah secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya mudah dikabulkan. Allah arahkan dia kepada yang lebih baik, ya. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah. Maka dia mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, pengaturan khusus meskipun Allah mengatur seluruh alam semesta. Taib. Sudah? Tolong dihapus. Kayaknya nggak cukup waktu ya. Apa kita lanjutkan lain kali ya? Sampai sini aja ya? Ya. Lanjutkan lain kali, lanjut sekarang. Hah? Sudah 1,5 jam loh. Antum nggak capek? Hah? Antum nggak capek? Antum kok nggak pengertian sih? Bahasan kita masih banyak, ahkamur rububiyah, tentang ilhad, penyimpangan dalam rububiyah, tentang iman musyrikin dalam rububiyah, masih ada 3 poin. Saya rasa waktunya nggak cukup, jadi kita lanjutkan aja seri kedua. Antum memahami atau tidak? Memahami ya? Udah, sampai sini aja dulu ya. Ya udah. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ustaz, saya hadir di majelis ilmu, hati saya senang, nyaman dan bahagia. Apakah yang termasuk fitrah? Iya, termasuk fitrah. Orang dengar ceramah, dengan kajian, ayat-ayat Allah dibacakan, hatinya tentram, hatinya tenang. Itu fitrah. Fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya memiliki kawan yang tauhid rububiyahnya terlalu dalam. Dia sangat percaya, terlalu mantap tauhid rububiyahnya. Dia sangat percaya bahwasanya rezeki sudah Allah atur sampai dia tidak bekerja. Dan hanya beribadah saja. Bagaimana menurut Ustaz? Dan apa hukum tauhid seperti itu? Itu salah ya. Kalau kita percaya sama tauhid rububiyah, tetapi Allah menyuruh kita untuk berusaha, ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur." Berjalanlah kalian di penjuru-penjuru bumi, carilah manfaat-manfaatnya, makanlah rezeki-rezekinya, dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang suruh. Ya, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Jika telah selesai salat Jumat, fantashiru fil ard, maka bertebarlah di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kana Daud ya'kulu min amali yadihi. Nabi Daud alaihissalam dahulu makan dari hasil kerjaannya sendiri. Ya. Oleh karenanya para sahabat dahulu mereka bekerja, sampai hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari tentang bab at-tanawub fil ilm, bab tentang berganti-gantian dalam menuntut ilmu, tentang kisah Umar bin Khattab dengan kawannya. Mereka bersepakat satu hari, satu yang kerja, satu yang libur, gantian. Jadi hari ini Umar bin Khattab kerja, sementara temannya tidak kerja, ngaji sama Nabi SAW. Nanti malam ketemu, temannya kasih tahu, ya Umar, tadi Nabi ngomong begini. Besoknya gantian, Umar yang ngaji, temannya yang kerja. Bayangkan kenapa? Karena mereka tahu mereka punya tanggung jawab, harus apa? Kerja. Ya. Orang ngaji terus juga kapan kerjanya? Orang ibadah terus kapan kerjanya? Makanya Allah memuji orang-orang yang bekerja tapi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Itu para lelaki yang perdagangan mereka ya dan transaksi mereka yang mereka lakukan tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah, dari zikir, dari salat, tapi mereka bekerja. Mereka bekerja. Makanya Allah sebutkan Nabi sebutkan di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya rindu ke masjid. Berarti apa? Dia tidak sedang di masjid. Mungkin dia kerja, tapi dia ingin kembali ke masjid. Adapun kerja tanpa ibadah dan yakin rezeki akan datang, ini salah dalam aturan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sungguhnya sebuah jiwa atau satu jiwa tidak akan meninggal sampai dia menyempurnakan rezekinya, sampai takdirnya selesai seluruhnya. Ada dulu seorang, saya cerita, ada orang dia jatuh di sumur, ditolong oleh kawannya. Kemudian setelah dia selamat, dia masih di pinggir sumur. Kemudian ada yang nganterin, mungkin dia haus, dikasih susu, dia minum susu. Saya ditanya, tadi kamu gimana jatuh? Dia cerita, saya tadi jatuh lagi, terus dia meninggal. Berarti rezekinya belum sempurna. Masih ada 1 gelas susu tersisa sebelum dia meninggal dunia. Jadi maksud saya, tetapi bukan berarti tatkala rezeki sudah diatur, sudah di ajalnya rezeki sudah diatur, kemudian kita tidak berusaha. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan hadis tersebut, kata Nabi, fa ajmilu fit talab, maka carilah harta dengan cara yang baik. Ya. Khudhu ma halla wa da'u ma haram. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Ya, Nabi suruh tetap mencari meskipun rezeki sudah ditentukan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr takhdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah, benar-benar tawakal, kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Burung pergi di pagi hari perut kosong, balik perut kenyang. Burung pergi pagi hari ngapain? Cari rezeki. Burung itu tawakalnya hebat, tetapi dia tetap berusaha. Pergi pagi hari, pulang kenyang. Nah, kalau antum ingin dapat rezeki, tawakal, rububiyahnya mantap, tawakal bahwasanya rezeki dari Allah, bukan dari bos saya, tapi saya harus bekerja. Sunnatullah ada berjalan, yang bekerja dapat rezeki. Sebagaimana burung di pagi hari kerja. Kemudian orang salah paham dengan hadis ini. Kamu bertawakal kayak burung, kamu dapat rezeki. Terus tidur di rumah aja. Emang burung tidur pagi-pagi? Burung berusaha. Ente baru keluar sholat ke masjid, jalan miring-miring, burung sudah berkicau, loncat sana, loncat sini. Sudah dalam kondisi nasyat, kondisi aktif luar biasa. Ya. Jadi jangan salah paham. Benar, kita bertauhid rububiyah, mantap, tapi bukan berarti kita menolak sebab. Sebab dilakukan untuk mendapatkan apa? Akibat. Kecuali kalau semua sebab sudah tidak ada, boleh kita yakin Allah bisa menimbulkan akibat tanpa apa? Sebab. Itu mungkin terjadi. Sebagaimana mujizat-mujizat yang terjadi. Tetapi kalau selama ada sebab, jangan kita tinggalkan sebab. Kita berusaha ya, untuk mendapatkan akibat. Hal sama antara rezeki sama dengan anak. Anak sudah ditentukan oleh Allah enggak? Kita punya anak. Berapanya sudah ditentukan atau tidak? Sudah. Kemudian tanya sama teman antum tadi. Antum rububiyahnya kan mantap.
Sudah ente enggak usah nikah. Insyaallah kalau Allah takdirkan punya anak, ente punya anak, enggak usah nikah. Tenang aja. Sudah menemani di rumah, enggak, tenang aja. Kalau sudah ditakdirkan punya anak meskipun enggak nikah, bisa punya anak. Bisa, ya memang bisa. Maryam bisa punya, tapi itu kan mukjizat. Ente yakin kan rububiyah? Iya, udah ente pasti kenyang. Kalau Allah takdirkan kenyang, meskipun enggak usah makan, ente bisa kenyang. Udah, makannya buat saya aja. Ente yakin aja, insyaallah bisa kenyang. Bisa enggak dia kenyang? Ya mungkin aja bisa, tapi keluar dari aturan. Paham? Tidak ada bedanya antara rizki, antara makan, antara punya anak, ini semua takdir, ajal, semuanya sudah ada. Sekarang ajal seorang sudah ditentukan enggak? Kalau dia sakit, udah ente yakin sembuh, ajalnya sudah ditentukan, ente enggak usah berobat, sudah biarin aja. Kena DBD sudah biarin aja, tenang aja. Kira-kira dia mau bertahan atau dia pergi ke rumah sakit? Dia pasti ke rumah sakit lah. Ente katanya tahu rububiyahnya mantap. Ya, jadi bukan berarti kalau rububiyah mantap kemudian meninggalkan sebab, itu kesalahan. Seorang berusaha, nah akibatnya serahkan kepada Allah. Jangan bergantung kepada rumah sakit, jangan bergantung kepada dokter, jangan bergantung kepada bos. Rezeki semua dari siapa? Allah. Itu yang benar seperti itu. Ustaz, usaha saya bangkrut, hutang tidak dibayar, susah makan dan tidur. Apakah termasuk takdir? Semuanya termasuk takdir. Ya. Semua takdir. Anda masih bisa merubah kondisi Anda. Anda tidak tahu takdir Anda seperti apa di ujungnya. Terus berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang hancur, bangkrut. Saya punya kawan-kawan, Ustaz, saya dulu punya utang sekian miliar, sekarang udah berhasil. Sekarang sudah bisa pinjemin uang orang. Ustaz, saya pernah jatuh habis utangan saya miliar, Ustaz. Sekarang dia duduk-duduk manis saja, mungkin uang 100 juta, 200 juta per bulan. Ada orang seperti itu. Bukan berarti kita tahu takdir sebenarnya kemudian kita besar. Kecuali Anda sudah mati, setelah itu ya selesai takdir Anda. Anda kan masih hidup, masih bisa berusaha. Anda tidak tahu takdir Anda apa di kemudian hari. Apa salahnya Anda berusaha berdoa kepada Allah, menangis, meniti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin. Semua mungkin, tinggalkan dosa-dosa. Karena banyak hal-hal dosa-dosa yang menjadikan kita seperti itu. Terhalang dari rezeki, usaha seret dan sulit, ya, atau kita mendolimi orang lain, ya, orang tersebut mendoakan kita keburukan, akhirnya kita tertimpa seperti ini. Bisa jadi semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakak saya sudah berusia 72 tahun. Kakak atau kakak, tulisannya kakak. Harusnya ini kakak tapi sudah kakek juga. Kakak saya sudah berusia 72 tahun. Sampai saat ini dia kurang meyakini adanya Allah, tapi ia Islam. Ia pun tidak pernah mengikuti salat Jumat. Saya sudah ajak ke kajian, namun ia tidak mau mendengar. Kajian radio juga tidak mau. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Meyakini ragu adanya Tuhan ini kekufuran. Maka diselamatkan, bilang sama dia gini, kayak kakak. Hidupnya cuma sekali. Anda sekarang sedang berspekulasi, Tuhan ada atau enggak ada. Apa susahnya kalau Anda meyakini Tuhan ada? Kalau Anda meyakini Tuhan tidak, terus mati, terus neraka jahanam, kekal kan repot. Jangan spekulasi. Mending yakini Tuhan apa? Ada. Ya. Kalau seandainya pun Tuhan tidak ada salahnya. Ternyata Tuhan tidak ada misalnya, tidak ada salahnya. Tapi kalau ternyata Tuhan ada, terus Anda meyakini Tuhan tidak ada, mampus Anda di akhirat. Kekal selama-lamanya abadi, bukan jutaan tahun, triliunan tahun tidak selesai-selesai. Hidup jangan spekulasi. Ya. Jangan spekulasi. Hidup cuma sekali. Dan sampaikan tadi, kita sampaikan bukti bahwa Tuhan itu ada banyak sekali apa? Dalilnya, banyak sekali dalilnya. Kapan takdir dan sunnatullah ditentukan Allah dan bisakah berubah dengan berdoa? Anda ngapain minta berubah takdir? Anda tidak tahu takdir Anda apa. Paham? Anda boleh minta berubah takdir kalau Anda sudah tahu takdir Anda. Anda lihat, oh saya miskin ya Allah, kasih Allah, rubah dong takdir saya ya Allah. Anda enggak tahu takdir Anda seperti apa. Sekarang Anda miskin iya, tapi Anda kan enggak tahu takdir Anda selanjutnya seperti apa. Ya, oleh karenanya yang ada aturnya sunnatullah, berusaha dan berdoa Allah kasih hasil. Dan semua tidak mesti sesuai dengan keinginan kita. Ya. Allah tahu kapan hamba berhak untuk kaya dan itu dia akan bersyukur, dan kapan seorang dikasih kaya dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak perlu Anda minta, ya Allah rubahlah takdir saya. Antum tidak tahu takdir antum seperti apa. Ya Allah rubahlah takdir, ternyata takdirnya surga, gimana?
Ya udah, enggak usah pikir jauh-jauh. Antum ikut sunatullah, berdoa, minta apa? Minta kepada Allah. Enggak usah pikir macam-macam, takdir saya gimana. Udah ente berdoa, orang baik masuk surga, mau cari rezeki minta sama Allah sambil berusaha. Sudah begitu saja. Enggak usah bilang ya Allah rubah takdir saya. Ente enggak tahu takdir ente apa. Betapa banyak orang tadi miskin tahu-tahu kaya. Betapa orang kaya tahu-tahu apa? Miskin. Betapa banyak orang sesat tahu-tahu dapat hidayah. Betapa orang baik tahu-tahu tersesatkan. Mana yang lebih utama, baca Quran dulu atau zikir pagi habis solat subuh? Enggak, zikir pagi petang cuma sebentar. Kalau antum sudah hafal 10 menit selesai. Ya mungkin lebih cepat daripada itu atau lebih lambat sedikit ya. Ya, tidak ada pertentangan. Antum zikir pagi petang, baca Quran juga ya. Ya. Tidak ada pertentangan. Jangan pertentangan dua hal yang tidak bertentangan. Kecuali waktunya mepet. Antum tidak punya waktu kecuali cuma 7 menit untuk baca Quran. Sementara cuma bisa zikir 7 menit saja. Pilih mana itu baru. Tapi antum kan waktunya lapang. Bisa dua-duanya insyaallah ya. Enggak usah dipertentangkan. Ustaz, bagaimana sikap saya kepada suami yang suka menjadikan kegiatan saya dalam mendatangi kajian selalu dijadikan tameng untuk menjatuhkan saya. Ketika saya tidak sesuai dengan keinginannya, dia berkata, percuma ngaji. Tega banget. Bilang sama suami, saya ngaji aja masih begini, apalagi kalau nggak ngaji. Ya, namanya orang tidak bisa sempurna. Ya, saya masih berusaha suamiku. Anti juga jangan cari gara-gara ya. Ngaji harus buktikan bahwasanya ngaji bisa merubah pribadi seorang, bisa lebih taat kepada suami. Semuanya didiskusikan. Tidak usah dengan apa? Marah-marah. Ya. Kalau suami ngomong gitu lagi, mas sebentar mas, duduk sebentar mas. Percuma aja ngaji, sebentar dulu mas, duduk mas. Sampaikan tadi, mas ngaji itu baik mas. Adapun salah tidak ada hubungannya dengan saya. Mungkin saya belum bisa mengamalkan, ya atau yang lainnya. Ya maafkan. Ustaz, dalam suasana panas politik saat ini, apa kita berpasrah dalam politik seperti ini atau kita berjuang untuk merubah kondisi saat ini? Semua berusaha yang terbaik. Yang bisa menilai mana yang baik, silakan milih yang baik. Kalau tidak bisa menilai, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan Allah berikan yang apa? Yang terbaik. Tidak usah menjadi bahan untuk bertengkar, saling caci maki. Masing-masing punya sudut pandang, ya. Kemudian banyak hal, ya. Intinya Anda silakan pilih yang terbaik. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan remehkan doa. Yang tidak bisa memilih bingung, saat saya bingung pilih yang mana, ente berdoa, berusaha. Doa itu usaha yang besar. Jangan remehkan apa? Doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita menjadi lebih baik. Demikian saja kajian kita, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu insyaallah. Ronde kedua, sesi kedua insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.